Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhika adimil sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasulah. Yang sangat kami banggakan, ibu-ibu penggerak Aisyah serta simpatisan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, di era seperti ini ya, tidak hanya televisi, media-media sosial itu banyak sekali. Ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Di sana kita lihat banyak sekali ya menampilkan panggung-panggung hiburan, ya, juga adegan-adegan yang masih banyak dilumuri dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, tentu hal ini menjadi keprihatinan kita bersama, kita yang senantiasa berpikir untuk kebaikan umat, tentu merasa prihatin. Kadang tidak percaya, kadang juga merasa sangat gelisah. Potret masyarakat di sekitar kita, benarkah ini negeri kita tercinta Indonesia, di mana memiliki mayoritas penduduk muslim terbanyak, akan tetapi potret kehidupan tidak mencerminkan, banyak sekali masih yang tidak mencerminkan untuk akhlak-akhlakul karimah sebagai seorang muslim. Karena itulah lahirnya Muhammadiyah di Indonesia ini menurut saya adalah sebuah takdir dari Allah, dan tepat sekali Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikannya mulai dari Yogyakarta. Untuk apa? Untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kenapa demikian? Menjadi semuanya sudah mengetahui, semua sorot mata dunia tertuju kepada bumi Indonesia sebagai masyarakat yang jumlah terbanyak penduduk muslim. Disitulah ya, ada banyak ujian yang harus ya dilalui untuk ditunjukkan pada masyarakat dunia. Apakah dengan identitas mayoritas muslim bisakah membawanya untuk menjadi benar-benar sesuai dengan yang diinginkan ya? Pedoman seorang muslim, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena itu ya, penting bagi kita sebagai penggerak Aisyah yang merupakan khairu ummah, umat terbaik, ini menjadi salah satu prestasi yang harus kita capai. Untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah. Ibu-ibu yang sangat saya banggakan, ya, ayat ini menjadikan penyemangat, menjadikan pemantik bagi kita untuk senantiasa semangat berjuang, untuk senantiasa istiqomah bergerak di Aisyah pada surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Jadi ini jelas, ya. Kita dilahirkan apa? Kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatun ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya. Umat yang terbaik. Bagaimana karakter khaira ummah itu? Ayat di atas mengungkapkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik di antara umat-umat lainnya. Sebelum membahas konsep khairu ummah, ya, coba kita jabarkan ummah. Quraish Shihab dalam wawasan Al-Quran 1998 menyatakan kata ummah terambil dari kata amma ya ummu yang berarti menuju, mampu dan meneladani. Dari kata yang sama lahir kata yang berarti ibu dan imam yang berarti pemimpin. Karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan dan harapan anggota masyarakat, seorang pakar bahasa Al-Quran yang bernama Ar-Rohib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fil Gharib Al-Quran sebagaimana dinukil Quraish Shihab mendefinisikan umat sebagai kelompok manusia yang dihimpun oleh sesuatu seperti agama, waktu dan tempat yang sama, baik terhimpun secara terpaksa maupun sukarela. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, lebih lanjut Quraish Shihab menuturkan bahwa ummah mengandung arti gerak dinamis, arah, jalan, serta gaya way of life atau gaya dan cara hidup. Nah, melainkan kemudian ya disambung dengan ummah dan Islam digabung, maka ia berarti himpunan manusia yang tidak disatukan oleh tanah air, nasionalisme atau keturunan suku, melainkan disatukan oleh keyakinan, yaitu agama Islam. Maka ya umat Islam ini tidak hanya dimaknai ya sebagai sesuatu yang statis yakni kesatuan agama saja, tapi juga sangat dinamis. Dalam arti menjadikan Islam sebagai cara hidup, cara meraih tujuan dan tujuan hidup. Dari sinilah kemudian ya intelektual asal Iran Ali Shariati mengistimewakan kata ummah dari kata nation bangsa atau kabilah suku, mendefinisikan ummah sebagai himpunan manusia yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju satu arah, bahu-membahu dan bergerak secara dinamis di bawah kepemimpinan bersama. Nah, ini bisa digambarkan ya bahwa kita beraisyah umat. Nah, kita beraisyah untuk menjadi apa? Khairu ummah, ummah yang terbaik. Umat yang selalu apa? Menuju satu tujuan. Yang saling tolong-menolong, bahu-membahu, saling mendukung, saling menggerakkan dan saling bergerak secara dinamis. Inilah beraisyah. Ya. Nah, Jadi khairu ummah ini merupakan ya, kita beraisyah itu salah satu jalan untuk menjadi khairu ummah. Nah, ya. Nah,
Khairul ummah bisa menjadi prestasi gemilang bagi umat Islam sebagaimana yang tergambar ya tadi yang sudah saya bacakan pada Ali Imran ayat 110. Nah, apabila karakter khairul ummah itu terpenuhi. Setidaknya, ya, ibu-ibu yang sangat saya banggakan, ada 3 karakteristik yang harus dipenuhi sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, ya, itu sebagai pemantik, sebagai penyemangat kita untuk selalu bergerak, untuk selalu berjihad fisabilillah. Apa 3 karakter itu? Yang pertama yaitu amar ma'ruf. Senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf. Apa sih ma'ruf itu? Ma'ruf itu nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ma'ruf ini tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah syariah. Baik dan buruk, benar dan salah. Harus merujuk kepada nilai-nilai apa? Nilai-nilai menurut Allah. Menyuruh kepada yang ma'ruf, menegakkan nilai-nilai Allah dalam kehidupan. Itulah salah satu karakteristik khairul ummah. Ya. Jadi apa? Yang pertama tadi amar ma'ruf. Insya Allah kita semuanya sudah banyak yang melakukan. Kita semuanya ya Aisyah sudah menjadi karakter kita untuk senantiasa mengajak kebaikan kepada siapapun yang berada di dekat kita. Nah, ibu-ibu yang sangat kami banggakan, nah, anjuran berbuat baik ini sebenarnya tidak hanya untuk sesama muslim, tetapi juga non-muslim. Meskipun berbeda agama, tidak ada larangan dalam Islam menyuruh non-muslim, menyuruh kaum non-muslim untuk apa? Untuk berbuat baik. Nah, begitu juga dengan anjuran apa? Mencegah kemungkaran. Siapapun, ya, tidak hanya orang yang beragama Islam saja, tetapi kepada siapapun. Itulah yang kemarin ya pada MKCH yang saya sampaikan itu apa? Menjadikan apa? Rahmatan lil alamin. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu nahi mungkar. Selalu berupaya mencegah kemungkaran. Mungkar, sesuatu yang dilarang, bertentangan, yang ditolak oleh syariah. Segala sikap, perilaku, dan nilai yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Nahi mungkar dan amar ma'ruf adalah 2 hal yang senafas, Ibu. Ya, karena tidaklah mungkin menyeru kepada kebaikan tanpa diiringi dengan usaha mencegah kemungkaran. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini senafas, ya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah pagar yang melindungi bangunan Islam. Demikian Syekh Said Hawa menggambarkan posisinya dalam bangunan keutuhan Islam. Jika umat Islam sudah beramar ma'ruf ya dan bernahi mungkar dengan benar serta nilai-nilai Islam memancar dalam tingkah laku dan perbuatan mereka karena menjadikan Islam sebagai konsep hidup, maka insya Allah umat Islam akan menjadi khairu ummah. Luar biasa toh, tujuan Muhammadiyah itu apa Ibu? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian ya, ayat perjuangan kita itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nah, jadi sifat ma'ruf dan mungkar ini senafas. Sifat mengajak kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar mencegah dari kemungkaran ini adalah senafas. Dan karakteristik untuk menjadi khairu ummah. Nah, yang ketiga adalah apa? Ini yang paling
fundamental, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dibingkai dan ditandai dengan keimanan kepada Allah. Ini menjadi karakteristik ya ketiga khairu ummah. Landasan ini yang mengikat aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Tanpa iman, seruan kepada kebaikan adalah hampa dan tanpa nilai. Bila pun memiliki nilai sangatlah rendah dan dangkal. Karena seruan itu berlandaskan pada nilai-nilai duniawi dan materi. Begitu pula apabila nahi mungkar tidak diikat oleh keimanan, ia bisa menjadi ajang balas dendam, pelampiasan kebencian, dan kedengkian. Menghapus kedaliman harus dengan keadilan. Kedaliman tidak bisa lenyap dengan kedaliman. Nah, inilah yang harus kita fahami. Makanya itu pada 7 pokok pikiran Muqaddimah anggaran dasar itu ya, yang pertama itu kan tauhid ya, keimanan, kemudian hidup bermasyarakat, dan sampai kemudian pelaksanaan dari 6 pokok pikiran itu merupakan dasar kita untuk memahami ya, untuk memahami karakteristik sehingga ideologi Muhammadiyah itu menjadi sebuah kepribadian kita dalam hidup kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa tetap istiqomah dalam jalan dakwah melalui Aisyah untuk bisa mencapai kita mendapatkan identitas khairu ummah, umat yang terbaik di mata Allah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum